Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati, para kaum bapak maupun ibu-ibu serta tim YouTuber yang senantiasa kita banggakan, beserta satuan Satgas. Walaupun hari ini saya lihat mulai tak nampak, dan juga hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Bu cuaca cerah. Ya, saya lihat suasana wajah-wajah pun cerah. Alhamdulillah. Apalagi bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini kalau sudah minum susu cerah cuacanya. Ya. Tapi kalau belum minum susu meremut aja bawaan saudara. Jadi hari ini sungguh luar biasa. Ya. Tempat kita subhanallah, alhamdulillah megah saudara. Cuman sayangnya saya tanya pada Kenaziran Masjid, semoga ini jamaah tidak bisa bertulis saja. Tengah empat kurang saudara. Tapi bila ceramah lama-lama kita campur sudah tengah empat kurang. Selawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kita memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu Bapak Ibu tuntas sudah kaji kita memahami beriman kepada hari kiamat. Hari ini harus kita lanjutkan kajian kita supaya bersambung saudara, memahami qada dan qadar, atau memahami rukun iman yang 6 perkara saudara. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah Dia kehendaki. Allah juga berhak menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki. Karena di sisinya lah Lauhul Mahfuz, catatan amal ibadah. Kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, cocok dengan situasi kita tahun baru 2023. Maksudnya supaya berubah. Ada alam yang mau kita rubah tahun 2023 ini saudara. Sebab Allah tadi bilang Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah Dia kehendaki, dan juga Allah berhak menetapkan. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah keadaan kamu. Keadaan itu apa saja saudara, jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Tadi Ketua FKSM sudah menyampaikan kata sambutan, kalau mati kita Pak Bu ini, kalau tidak kita kader yang muda-muda atau remaja maupun remaja, siapa coba melanjutkan? Siapa coba? Mana? Berapa lama lagi ini kan? Bukan kita mendahului Allah. Mana? Kalau nggak kena susu dan lain-lain lagi ya. Ya tadi malam begadang ya kan? Alhamdulillah. Tahun depan kalau bisa harus setiap masjid buat berarti. Tidak mesti banyak orangnya, supaya jangan berkeliaran anak kita kemana-mana saudara. Kadang-kadang
bunyinya pun kempes, saudara. Tiup trompet. Jadi supaya berubah. Ada anak pagi hari ini yang mau kita roba berkaitan dengan kodo dan koda atau takdir. Kodo itu artinya Bapak Ibu sebelum terjadi. Kodar sudah terjadi. Berarti takdir Allah itu sebelum terjadi masih bisa dirubah. Makanya anak yang mau kita roba. Yang pertama tersebut harus kita roba kaya imannya, kaya akidahnya, kaya ilmunya, kaya melimpah ruah rezekinya, kaya umurnya, kaya amal ibadahnya. Kita roba. Ya. Sebab seperti tadi malam saya sampaikan, kata pepatah orang-orang Melayu, kalau jalan-jalan ke kota baru, di sana banyak orang menjual sirih dan sapi. Hati-hatilah bapak dan ibu menyambut tahun baru. Jangan sampai berbuat syirik, pindah pula agama yang baru. Sungguh indah rumahnya Pak Selamat, tempat tinggalnya di Seimati. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mau selamat, perbanyaklah amal ibadah sebelum datang mati. Berapa lama umur kita ini? Memang secara lahiriah Bapak Ibu, secara zahir, secara syariat, kalau kajian tasawuf, datang tahun baru 2023, memang umur dunia ini semakin tua secara lahiriah. Tapi perlu kita sadari Bapak Ibu, secara hakikat umur kita manusia semakin habis. Makanya awas hati-hati. Dalam takdir Allah, kalau umur kita Pak cuma 60 tahun, sekarang datang 2023 sudah 59. Berarti tinggal 1 tahun lagi. Awas hati-hati sudah. Kalau tinggal 1 tahun lagi, biasanya sudah dekat-dekat, saudara hadir bau tanah ya Pak. Saya pengalaman saya Pak begitu, kalau di orang sakit, kalau penciuman saya bau tanah, memang gak lama lagi. Nanti pegang ibu, bapak rambutnya itu salah satu, gini-gini kan dia nggak ada bunyinya lagi. Itu udah dekat-dekat sudah. Tapi karena masih bau kue, subhanallah, sepanjang saudara hati. Apa betul Pak Ustaz? Betul ini, walaupun saya kadang-kadang slow, ya, itu apa yang saya sampaikan kejadian saudara hati. Bau tanah dia. Dia kayak tanah busuk tuh, cuma kita sendiri yang tahu. Bagaimana caranya supaya bisa Pak Ustaz sampai ke sana penciuman? Itu kajiannya pulang tidak mungkin lah cepat. Makanya saya buat bersambung, memahami rukun iman yang keenam atau memahami kodo dan qadar. Jadi hari ini harus kita robah jadi orang yang kaya imannya, jadi orang yang kaya akidahnya. Dua ini Pak. Kalau tak kaya bahaya, bolak-balik dia mengembangkan orang saudara. Bolak-balik dia membangun negara. Ini lagi tahun politik pula ini saudara. Banyak ustaz-ustaz dadakan yang tak pernah pakai peci pun seumur hidup pakai peci. Yang tak pernah pakai selendang pakai selendang. Padahal taruh selendang dan bukan salah. Tahun mulai tahun politik begitu saudara. Nah ini merupakan perlu kita coba saudara dirubah. Tahun 2023 harus lebih kaya imannya, lebih kaya akidahnya, lebih kaya ilmunya, lebih kaya hartanya atau rezekinya, lebih kaya amal ibadahnya, lebih kaya panjang umurnya saudara. Jadi kodo artinya sebelum terjadi, qadar setelah terjadi.
Itulah sebabnya takdir Allah itu Bapak Ibu ada 3 macam di dalam Al-Quran. Takdir yang pertama namanya takdir azali, takdir dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan di azali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya tak bisa berubah. Itulah dalam kajian ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kita mutlak digantungkan kepada Allah. Maksudnya segala sesuatu apapun yang terjadi Bapak Ibu di alam permukaan bumi ini semua takdir Allah. Tapi dalam kenyataannya segala sesuatu kalau mau ingin berubah harus kayak berubah. Begitu dia sering. Kan banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Contoh, ada yang tak mau berusaha, cuma berdoa saja kerjaan. Ada. Ini pekerjaan seperti ini Pak, berdoa saja kerja, tak mau usaha, sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Ada yang sebaliknya, berusaha aja kerjanya, cari makan aja, tak mau berdoa. Ini Pak, orang sombong. Lebih parah lagi yang ketiga, berusaha pun tidak, berdoa pun tidak, sama dengan mesong. Mohon maaf Pak, kalau sini ada yang mesong ya. Berusaha pun tidak, berdoa pun tidak, mana mungkin bisa berubah? Tidak mungkin Pak. Tapi kalau berusaha sekuat tenaga, wajah hidup bisa berjuang dengan sujud, doa segera hatinya khusyuk, positif thinking doanya, insya Allah la'allakum tuflihun kata Allah. Mudah-mudahan kamu akan sukses, pasti akan beruntung, pasti akan menang, pasti akan bahagia. Memang ini yang mau kita cari. Datang 2023, tinggal umur berapa lagi saudara? Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, hari itu tak ada ubahnya, cuma 3 hari. Hari yang pertama, hari yang telah lewat, tidak akan mungkin kunjung datang lagi. Bagaimana caranya tidak bisa balik lagi hari yang telah lewat. Beruntung dan berbahagialah orang yang memanfaatkan waktu dan masa. Hari yang kedua adalah hari ini yang kita punya pasti. Kalau mampu mempergunakan waktu dan masa kita. Hari yang ketiga, hari yang akan datang atau esok, apa yang kita sampai umur belum tahu saudara. Ya, jangan pikir, kan masih ada waktu Pak Ustaz, masih belum tentu. Terkecuali Bapak Ibu kompak betul dengan malaikat Israel, nomor WA-nya, Twitternya, tahu saudara. Itu bisa tambah kontrak saudara, bisa. Kalau tak benar-benar kita hadirkan. Itulah sebabnya takdir Allah itu ada 3 macam. Takdir yang pertama namanya takdir azali, takdir rahasia dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan berubah-ubah sesuai dengan kehendak kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya takdir azali ini jangan kita pikir-pikirkan. Kayak mana nanti besok ini? Ini bahaya. Orang hari ini pun payah memikirkan nyawa, apalagi besok. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang stres. Stres berarti. Yang dipikirkannya hari esok. Rahasia Tuhan. Jangan terlalu dipikirkan, tapi amalkan saja. Kalau terlalu kita pikirkan tidak diamalkan, rata-rata makanya botak semua kepala orang. Tidak sanggup otak memikirkannya. Tidak sanggup. Mana tahu kita hari esok? Mana kita tahu?
Di Lauhul Mahfuz papan tulis terpelihara, umur kita Pak Bu misalnya jatahnya 70 tahun. Dengan salah satu sebab usaha, ikhtiar dan juga doa berubah dari 80. Karena nggak berubah, kan nggak tahu manusia. Nggak ada yang tahu manusia. Makanya setiap orang mati sekolah. Ustadz kita kemarin Zakaria Ansori yang biasa juga bawa travel Bapak Ibu ditanya selamat yang depan komplek tentara itu TNI. Udah lama sakit stroke memang, saya rasa lebih 5 tahun lebih sudah. Kemarin jam 2 lebih kurang meninggal Ustadz di Belakang. Yang mudah-mudahan semoga jadi ampunkan Allah ya. Dan untuk istighfar bagi kita, untuk pelajar kita merupakan topik. Nah ini bisa berubah-ubah berarti. Apa mungkin Pak Ustaz? Bisa. Salah satu caranya bisa sampaikan Bapak Ibu supaya di tahun 2023 ini kita harus optimis. Ya, jangan pesimis. Ya udahlah, terserah macam mana baiknya. Tidak mungkin baik kalau terserah macam mana baiknya. Tidak mungkin berarti. Satu ketika datanglah seorang anak muda. Memang anak muda ini agak ganteng lah memang. Banyak pula peminatnya, cuma dia tak mau kecuali yang tertentu. Datanglah bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum wahai Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai anak muda, apa gerangan yang terjadi kemarin? Kau datang pagi-pagi, Maya kali ada apa? Dijawablah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata si anak muda, wahai Nabi Allah Ibrahim, tolonglah bantu saya. Apa yang perlu dibantu? Besok saya mau menikah. Jadi sampai sekarang, wahai Nabi Allah Ibrahim, belum ada pun tersebut urusan administrasi belum beres. Bapak mamanya udah meninggal, itu problemnya. Sampai sekarang belum beres administrasinya. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak kepala desa atau juga kadus, kalau ada orang kurus-kurus seperti itu Pak, apalagi kurang mampu, jangan dipersulit. Tidak usah dipersulit, saudara Adi. Kenapa? Yang payah kan kita tidak bisa nambah amal ibadah, jangan nambah dosa. Kenapa Pak Ustaz? Dipersulit, kawan itu nanti tak tahan dia. Dia sudah seyogianya harus dikawinkan. Karena dipersulit, kawin sendiri. Nah, kawin sendiri kawan. Ya siapa tahu. Itu kan sudah tradisi di Indonesia. Apalagi orang dusun skripsi. Bapak-bapak yang jadi dosen, kalau orang dusun skripsi, jangan dipersulit saudara Adi. Kadang sudah bagus pun semua, ada saja tersebut kurang. Nanti dipersulit Allah, mau mati itu. Betul saya bilang. Semua sudah lengkap, tapi masih payah. Kadang dihubungi pendosennya, belum ada waktu, belum segala macam cara. Karena itu tradisi. Maka saya sampaikan di masjid mana kemarin Tuhan, ada 3 penyebab manusia ini maka susah berubah. Pertama, banyak orang manusia belum siap jadi orang baik. Kok aneh Pak Ustaz, kok gak siap jadi orang baik? Karena kebiasaan kita buruk tuh, nanti kalau berubah tidak mau gitu. Kalau orang baik kita boleh ngapa-ngapain. Nanti paling dipindah lagi orang lain tersebut, karena belum siap jadi orang baik. Yang kedua, banyak orang pura-pura baik. Gak baik ya sebenarnya, cuma pura-pura baik. Apalagi ada maunya. Wah, bukan kamu. Awas hati-hati ibu. Suami-suami, maksudnya bapak banyak pura-pura baik ya kadang-kadang. Cuma bukan yang di sini bu. Kalau sini kurasa lebih parah lagi. Bukan kamu pura-pura baik. Yang ketiga, banyak orang merasa
sekarang ya Nabi Allah Ibrahim belum tuntas, belum beres administrasinya. NAN pun tahap pada namanya setelah. Ya. Oh gitu ceritanya. Iya. Besok udah mau merit. Undangan dan sebat. Kawan pengantin perempuan Pak, wahai Nabi Allah Ibrahim, udah bolak-balik WA. Padahal zaman itu belum ada HP. Oh, ya udah ya kalau seperti itu. Aman dong. Besok Ustaz bersuruh supaya antum bisa besok tersebut merit nikah. Senang kali si anak muda tadi. Pulang dia istilah dalam hati senyum-senyum. Ya namanya mau pengantin baru ya kan. Sedangkan atuk-atuk aja kalau udah pengantin baru lagi, nah tidak ada jalan aja beda. Atau begitu. Ya, tapi kalau nggak mau kawin, jalannya persis kayak robot. Ini Bapak Ibu, pulanglah si anak muda tadi. Gembira senanglah perasaannya Pak. Tidak lama berselang kemudian datanglah malaikat Israel. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Loh, kau nya kemana aja? Masih dah dulu dengan orang bertamu. Wahai Israel, masuk. Duduk dengan bagus, duduk. Apa gerangan terjadi? Bila perlu minum dulu. Minum kawan. Alhamdulillah. Israel minum ya. Apa ceritanya? Begini wahai Ibrahim. Itu tadi aku tengok dari rumah ada keluar anak muda. Siapa itu? Iya. Besok katanya dia mau nikah, mau merit. Jadi belum siap administrasinya, urusan surat menyurat. Maka dia datang kemari minta tolong. Oh itu masalahnya. Kenapa rupanya Israel kan benar Ibrahim? Wahai Ibrahim, perlu kau sadar. Mayat dari keadaan itu anak muda. Besok sudah mau dicabut ruhnya. Disenggol, kau yang betul ngomongnya. Ya. Orang terang-terangan pula kawan gua. Saya makanya kalau dia orang sakit, kalau udah botan, tak mau saya kasih tahunya. Tak mau saya. Kenapa? Dua gendang, satu seolah-olah mendahului Allah, tak boleh. Yang kedua nanti kalau tidak sakit tambah cepat mati kawan. Iya, tambah cepat mati kawan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nengok orang sakit, doakan, hibur dia. Kadang-kadang datang orang nengok, memang dia ngomong dihiburnya, cuma hiburnya menakutkan, bisi-bisi. Apa ada? Udah gitu dia kontak kan? Udah mau dialam. Putih apa ini udah putih kan? Kok putih kan udah tampak kawan? Kalau aku rasa Pak, bisi-bisi. Memang gak kuat-kuat, tapi dengan juga kawan dia yang sakit. Kalau merasa takkan lama lagi, apa hari? Tambah sesak lepas. Dihibur dia saudara hati. Yang betul Israel, iya wahai Nabi Allah Ibrahim. Besok dalam takdir Allah di Lauhul Mahfuz kata Israel, besok dia akan aku cabut ruhnya. Ruh sultaniah dengan ruh idobi namanya saudara dalam kajian tasawuf dalam hakikat insan. Ruh itu ada apa dalam kajian hakikat insan? Ada yang namanya ruh jasmaniah. Ya, ruh jasmaniah itu kalau keluar dia inilah sering astuti, asal tunduk tidur. Ada yang mereng ke depan, kalau ke kiri ke kanan, itu berarti nggak masuk kaji itu, oleh dia. Ada yang ke depan, berarti astuti goyang. Ada yang ke belakang, berarti kolesterol belakang. Ada yang namanya ruhaniah. Kalau kita mimpi, nanti kalau ikut akalnya, perekamnya itu, nanti apa saja yang kita mimpi tersebut, nanti kita ingat mimpinya. Ada yang mimpi, tapi tidak ikut perekamnya akalnya, apa saja yang kita lihat dalam mimpi itu kejadian, dia tidak ingat Pak.
pasti pernah terjadi. Tadi malam aku bilang, apa nih dia? Inilah lupa. Ini dia rahasia. Ruh sultania dengan ruh idopi namanya dalam Al-Quran jiwa yang tenang. Kalau keluar ruh sultania dengan ruh idopi, baterai aslinya ini yang berbahaya ini. Terpaksa di depan dua bendera dipasang, satu bendera merah, satu lagi bendera STM. 2023 jangan boleh keluar ruh sultania dengan ruh idopi. Terutama yang muda-muda saudara hati. Kasihan saudara hati. Apalagi anaknya 5 jadi janda. Umur 40, 45 jadi janda. Istri itu kadang-kadang ada yang mau, kadang ada pula nggak mau dia. Apalagi sempat janda 50 ke atas. Siapa yang melamar? Belum tentu mau saudara ini. Kenapa? Mikir dia. Ya kalau yang bagus yang datang. Kadang-kadang yang mau lamar atau lamu. Mahalnya aja cuma lamunya tok. Untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Bikin sibuk hidup aja. Yang betul wahai Israel, iya. Pulanglah tersebut. Ya. Pulanglah malaikat Israel. Nabi Ibrahim pun gelisah juga perasaannya. Namanya kita manusia Pak Bu. Sedih juga lah. Kadang-kadang besok dia mau pesta, tahu-tahu ada kemalangan, kan sedih juga berarti. Artinya biar bagaimanapun kan gak enak perasaan. Sedangkan tetangga kita, sahabat kita, atau jiran kita meninggal, kita bikin pesta, kan gak enak juga perasaan. Sementara orang tersebut dapat musibah, cobaan. Sementara kita di samping tahun baru pula, joget-joget, kurang bagus sekali. Pulang dia. Kemudian saudara hadir diuruskan Nabi Ibrahim juga lah tadi administrasi. Rupanya diperhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok enggak jadi mati anak muda. Seminggu kemudian enggak mati juga anak muda. Setahun kemudian enggak mati juga. Mulailah Nabi Ibrahim buruk sangka, husnuzon dalam hatinya. Ya, dalam hatinya tersebut nanti kalau jumpa malaikat Israel utara, ini sudah bolak-balik menyebarkan berita hoax berarti. Istilah kita palak jengkel, nanti utara. Sampai umur 70 si anak muda baru meninggal mati. Singkat cerita Pak, jumpalah kembali malaikat Israel dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat, kemana aja lu? Sini dulu, cepat. Ada apa Ibrahim? Sinilah ada yang mau saya tanya. Apa kok penuh kali kayaknya? Datanglah malaikat Israel. Disalam sebagaimana biasa kita Pak. Kalau berjumpa itu salaman. Lebih sunatnya lagi cium pipi kiri, cium pipi kanan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, awas belum habis ceramah ustaz. Atau sepatu tadi kalau jumpa cium pipi kanan, cipika-cipiki. Ya? Jangan salah mengamalkan berarti. Sama dengan sering saya sampaikan, kalau kita pulang ceramah tausiah mengaji, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Memang bukan saya suruh ambillah yang cantik, tinggalkan yang jelek. Bukan. Ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Karena yang baik itu ya sandal kita sendiri. Tapi kalau yang cantik, tidak mungkin sandal awak, banyak lagi sandal awak. Karena kadang-kadang salah memahami, gagal paham. Gagal paham. Ini kan panitia badan kenaziran. Karena kan gagal paham nih, sebesar gini masjidnya. Masa jamnya ada mati nggak bisa ganti? Kita bukan bingung saudara.
istrinya, insya Allah biasanya cukup. Makanya rata-rata kalau ustaz-ustaz banyak anaknya rata-rata. Bukan maksud saya menyinggung. Jadi kalau Mbak Soleh Pak Ustaz nggak punya anak, bukan pula itu istilahnya. Cuma kadang-kadang tanda tanya, awak ustaz, istri ustazah, tapi kok nggak bisa punya anak? Ada apa? Berarti kan ada yang salah. Kan disuruh berumah tangga menikah, kan salah satu untuk melanjutkan keturunan, kan itu dia. An-nikah sunnati kan begitu. Tapi awak tak beranak-beranak, ada apa? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kan dua disebut, dua cuma tersebut. Laki-laki sifat alif, perempuan sifat ha. Makanya ha dengan alif memang kejar-kejaran kemana-mana. Orang pasangannya, si alif pasti dari ha, si ha pasti dari alif. Itulah sebabnya beda-beda tingkatan zikir manusia. Zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, zikir syariat namanya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir syariat namanya. Abdul Zikir Pak. Zikir tersebut Allah Muhammad, zikir syariat. Baru zikir nanti ya Allah atau Allah masuk zikir hakikat. Diperkecil lagi Allah itu alifnya dengan ha, 4 huruf itu. Ya, nanti kita kupas lebih dalam. Alif lam ha, alif lam ha. Alif menunjukkan sifat Allah, diwujudkan Allah. Kalau bahasa tasawufnya ditajalikan Tuhan, itulah jadi manusia. Namanya laki-laki. Ya. Kemudian tersebut alif dengan ha bila diperkecil. Ha diwujudkan Allah, ditajalikan Allah, bersifat berbentuk yang namanya perempuan. Makanya sebenarnya perempuan dengan laki-laki cuma satu yang sebenarnya. Yang sebenarnya laki-laki dan perempuan itu satu. Kenapa? Wanita tersebut perempuan kata Allah kan diciptakan dari tulang rusuk. Berarti perempuan itu istri Allah itu Allah punya tulang rusuk kita. Makanya laki-laki alif zikirnya, sementara perempuan ha zikirnya. Itulah sebabnya bila bersatu padu antara zikir alif dengan zikir ha tidak bisa diceritakan, tapi dapat dirasakan. Jadi kayak mana kau rasa? Enggak mau tahu. Rahasianya sederhana. Yang ada dia dengan Allah. Satu Allah sifatnya tersebut. Tak mati-mati kita mau. Iya. Sampai umur 70. Oh itu masalah ibarat. Iya. Begini ceritanya. Kata malaikat Israel. Memang dalam takdir Allah, Lauhil Mahfuz, si anak muda itu memang besoknya harus dicabut nyawanya, ruhnya. Jadi kok nggak mati sampai umur 70? Inilah problem. Kemarin sebelum dia nikah, malamnya bersedekah dia 50 dirham. Si anak muda tadi kepada anak yatim fakir miskin. Jadi Allah tambahkan umurnya 10 kali tersebut 10, maka dikali 5 tambah 50. Umur dia menikah dulu Ibrahim 20 tahun tambah 50 tahun oleh Allah gara-gara sedekahnya 50 dirham. Maka dia umurnya 70 tahun baru mati. Berarti kan bisa berubah takdir istirahat. Ini yang mau kita cari. Harus mampu kita tersebut supaya 2023 betul-betul supaya berubah. Kaya imannya, kaya akidahnya, kaya ilmunya, kaya umurnya, kaya rezekinya, kaya amal ibadah. Jadi supaya tak payah kemana-mana pun kita. Jadi orang lain, yuk, tak ada tawa-tawa. Jadi orang pun kemana, ayo, apa? Ilmu ada, iman ada, apalagi harta, ada masalah. Lewat tabung tuh, lewat kotak tuh, nggak digeser-geser. Ini bahaya. Nggak ada masalah.
berhenti saudara. Kadang berhenti bunyi-bunyi, krotek tuh. Nah, mana bisa bikin ngaji kalau kayak gitu? Mana bisa bikin ngaji, umroh segala macam. Inilah dia saudara. Supaya bisa berubah tersebut. Jadi takdir yang kedua tadi, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz atau papan tulis terpelihara. Bisa berubah, bisa bila Allah menghendaki. Dengan sebab usaha, ikhtiar, doa dari si hamba saudara. Ini 2023 memang sudah berubah. Kalau dulu cuma sholatnya 5 kali, tambah Pak. Sholat sunnah. Kalau dulu tersebut zikirnya cuma 70, 33 tambah. Kalau enggak akan berubah. Ini takdir yang kedua. Takdir yang ketiga Pak Ustaz, setiap kali matahari kurang enak saudara. Kira orang kita dari mana nanti? Apa nih orang itu sebenarnya? Menteri itu bikin partai apa sebenarnya? Kok selalu siang rame-rame pulang? Ini berbahaya. Harus kita jaga juga saudara. Jadi insya Allah ya kita sambung lah. Bukan kita panjang kan? Bilang apa saudara? Sudah sering saya sampaikan. Kalau giliran saya jangan balik kayu capapnya. Panitia saja bermasjid bukan kampung. Ada kadang-kadang awal yang mau ceramah, dia pula kena sambutan, dia pula yang ceramah. Bukan saya marah. Ya. Kalau saya tambah sedikit waktunya tidak ada masalah, ya biasa. Lebih cepat lebih bagus. Kan sepakat bagus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi insya Allah yang terpaksa kita sambung insya Allah bulan yang akan datang. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.